Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bab 3 tentang ketenagakerjaan. Di sana ada beberapa sebab yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian ketenagakerjaan. Yang kedua, jenis-jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah masalah ketenagakerjaan. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian ketenagakerjaan. Apa sih pengertian dari ketenagakerjaan itu? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 nomor 13 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Oke, baik. Sebelum kita membahas tentang kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja, alangkah baiknya kita membahas tentang jumlah penduduk. Penduduk di suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya berkisar antara 15 sampai 64 tahun, sedangkan penduduk bukan usia kerja yaitu berkisar antara 0 sampai 14 dan lebih dari 65 tahun. Kerja dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah angkatan kerja dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Angkatan kerja membutuhkan lapangan pekerjaan. Namun umumnya, baik di negara maju maupun di negara berkembang, jumlah penduduk atau angkatan kerja tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Sehingga sebagian dari mereka ada yang tidak bekerja atau ada yang menganggur. Kesempatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan erat dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke rumus. Rumus yang akan kita bahas adalah rumus tingkat partisipasi angkatan kerja. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Rumus yang digunakan adalah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Baik, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan kegiatannya dan berdasarkan keahliannya. Berdasarkan kegiatannya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah atau non-fisik dan tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah dan tenaga kerja jasmaniah. Tenaga kerja rohaniah disebut juga dengan tenaga kerja non-fisik, karena dalam pekerjaannya hanya melibatkan proses pemikiran. Contohnya, konsultan dan manajer. Sedangkan tenaga kerja jasmaniah disebut juga dengan tenaga kerja fisik. Berdasarkan kegiatannya, tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah atau non-fisik dan tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Tenaga kerja rohaniah atau non-fisik merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih mengutamakan proses pemikiran, gagasan, dan ide. Contohnya, direktur dan konsultan. Sedangkan tenaga kerja jasmaniah atau fisik merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih mengutamakan tenaga fisik, yaitu supir dan kuli bangunan. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memperoleh keahlian atau kemahiran melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal.
Contoh tenaga kerja terdidik yaitu insinyur dan dokter. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memperoleh keahlian melalui pengalaman kerja. Contohnya, pelukis dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih merupakan tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya, buruh dan tukang beca. Materi yang selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan yang pertama yaitu tingginya tingkat pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang paling besar di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data yang dilaporkan oleh BPS menyebutkan bahwa pengangguran di Indonesia sudah mencapai 7,56 juta dari total angkatan kerja sebanyak 122,34 juta orang. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduknya sangat banyak, sehingga akan mempengaruhi pada angkatan kerja. Mungkin dari jumlah tersebut, akan semakin banyak pula angkatan kerja. Jika tidak tersedia lapangan pekerjaan yang memadai, maka pengangguran akan semakin naik. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kalian pahami. Jangan lupa pelajari materi selanjutnya tentang sistem upah dan pengangguran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.